Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah limpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga terselesainya tugas penelitian metodologi penelitian. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ihsan Eskom MM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah membantu kami dari awal penelitian sampai akhir sehingga terselesainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian yang dilakukan oleh saya, yaitu yang berjudul pengaruh efisiensi pemasaran dan pola distribusi terhadap tingkat kesejahteraan petani bawang merah Desa Kartasari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga pembahasan. Masuk ke materi atau latar belakang masalah. Permintaan bawang merah cenderung merata setiap saat, sementara produksi bawang merah bersifat musiman, menurut Sugiarto 2014. Kondisi ini menyebabkan terjadinya gejolak karena adanya senjang antara pasokan dan permintaan sehingga menyebabkan gejolak harga waktu. Bawang merah selalu dibutuhkan setiap harinya, sedangkan produktivitas bawang merah bersifat musiman, sehingga ketersediaan dapat berubah-ubah di pasar yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga. Kurangnya pasokan dari petani biasanya disebabkan karena belum tibanya masa panen, tanaman terserang hama, dan sebagainya. Hal ini bisa menyebabkan kelangkaan. Alasan pengambilan objek penelitian. Brebes adalah kota tempat tinggal penulis sekaligus sentra komoditas strategis, yaitu bawang merah, yang sudah banyak orang tahu. Dengan penelitian ini, penulis mempunyai keinginan untuk meningkatkan pendapatan dari petani bawang merah dengan efisiensi pemasaran melalui pengolahan ataupun pendistribusian yang pendek. Dengan ini, penulis rasa dapat meningkatkan pendapatan para petani bawang merah. Tak hanya itu, penulis bermula dari pengalaman monopoli hasil tani oleh pengepul daerah yang dapat mengatur harga taksiran harga sesuai pengepul daerahnya. Dengan penelitian ini, semoga bisa memutus rantai pembeli curang yang tidak memikirkan nasib seorang petani. Alasan pembuatan judul. Dengan beberapa data di atas dan kesimpulan yang ingin dicapai penulis, tercetus judul penelitian pengaruh efisiensi pemasaran dan pola distribusi yang singkat terhadap tingkat kesejahteraan petani bawang merah Desa Kartasari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya pendapatan petani bawang merah lokal Brebes, sedangkan analisa deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu tingkat kesejahteraan rumah tangga petani bawang merah lokal Brebes di Desa Kartasari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Tinjauan pustaka, tingkat kesejahteraan. Istilah kesejahteraan bukan hal yang baru, baik di kancah global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian kesejahteraan terlebih dahulu. Kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Menurut WJS Purwardanita, kesejahteraan adalah suatu keadaan yang aman, makmur, damai, dan sentosa. Dalam arti lain, kebutuhan akan keamanan, keselamatan, dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan tercapainya kesejahteraan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.
Dari undang-undang di atas dapat kita simpulkan bahwa kesejahteraan suatu tingkat yang dinilai dari suatu individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Dalam hal ini, kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan sandang, pangan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual dapat kita hubungkan dengan ketentraman hidup, pendidikan, dan keamanan. Selanjutnya, efisiensi pemasaran. Pemasaran adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara efisiensi dengan maksud untuk menciptakan pemasaran yang efektif dan pemasaran pula suatu sistem dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk yang dapat memutuskan keinginan dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Nitesimo 2002, pemasaran adalah suatu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Pola distribusi atau saluran pemasaran adalah suatu cara untuk menyampaikan produk yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen. Di samping itu, saluran pemasaran merupakan serangkaian organisasi yang saling ketergantungan serta terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan untuk atau dikonsumsi. Dengan demikian, keberadaan saluran pemasaran mampu mengatasi kesejahteraan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang atau jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkannya. Kotler 2006. Dalam saluran pemasaran terlibat 3 kelompok, yaitu produsen, pedagang perantara, dan pihak konsumen. Lindbaum dan Sitorus dalam Elpawati DKK 2014. Selanjutnya yaitu bab 3, pembahasan tempat dan waktu penelitian. Kartasari adalah desa di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kartasari Banjarharjo Brebes adalah sebuah desa yang mengedepankan perdamaian, kekeluargaan, ramah, sopan, ekonomi. Dari segi tempat, mungkin tempat desa Kartasari kurang begitu strategis dengan desa yang lain. Penggerak ekonomi desa ini adalah pertanian, peternakan, perikanan, dan wirausaha. Sudah sejak lama penduduk desa Kartasari mengandalkan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhannya. Lahan pertanian yang subur dan terhampar begitu luas sangat mendukung sektor pertanian, dan dari desa Kartasari, padi, jagung, dan bawang merah yang menjadi favorit petani desa Kartasari. Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan di bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi dan sampel penelitian, penulis yaitu masyarakat desa Kartasari yang seharinya sebagai pendukung sektor pengembangan di bidang pertanian. Penulis jadikan sampel penelitian. Data yang pertama, observasi. Observasi ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian untuk mengoptimalkan data mengenai upaya peningkatan kesejahteraan petani bawang merah di desa Kartasari dalam mengembangkan data pembelajaran interaksi petani dan pemasok di daerah dan keadaan sarana dan prasarana pertanian yang ada di desa Kartasari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Yang kedua yaitu wawancara interview. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai teknis pengelolaan hasil panen bawang merah di Desa Kertasari, Kecamatan Banjarharjo. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan adalah berupa dokumentasi terkait proses pengelolaan hasil panen bawang merah. Dokumen tersebut berupa dokumen perangkat perencanaan. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Yang pertama, analisis regresi berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terpengaruh terhadap variabel yang mempengaruhi, yaitu tingkat kesejahteraan, efisiensi pemasaran, dan pola distribusi. Bentuk persamaan regresi penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus C. Dalam keterangannya, Y yaitu tingkat kesejahteraan, A konstanta, B1 dan 2 yaitu koefisien regresi, X1 efisiensi pemasaran, X2 pola distribusi, dan C sama dengan error. Ya, itulah tadi presentasi atau penjelasan mengenai penelitian yang saya teliti. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.